dari surat Al-Insyiqaq. Insyaallah pagi ini kita akan mempelajari ayat yang ke-6. Pertemuan yang lalu kita pelajari 5 ayat, dan pertemuan kali ini insyaallah hanya 1 ayat, karena kita berharap dari 1 ayat itu kita ambil pelajaran bagaimana kita menerapkan ajaran ayat ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Sedikit mengenai bahasa. Allah kalau memanggil, kadang kita membacanya ya ayyuha, tapi ada skalanya ya. Sebenarnya ya dan ya ayyuha itu sama saja. Ada orang yang menerangkan bahwa kalau ya ayyuha itu panggilan kasih sayang. Tidak, ya, bukan karena kasih sayang. Karena qul ya ayyuhal kafirun, ketika yang dipanggil itu orang kafir juga pakai ya ayyuha. Jadi pemahaman itu tidak pas. Itu hanya masalah tata bahasa. Kalau kata yang disebut setelah wahai, setelah ya, itu huruf hidup, misalnya Muhammad itu huruf pertamanya hidup, mu, maka tidak usah pakai ayyuha, ya Muhammad. Tapi kalau panggilan yang dipanggil itu, kata yang disebutkan itu dimulai dengan huruf mati, seperti Rasul, ya. Ar-Rasul, A-nya itu dihidupkan karena di depannya mati, tidak ada huruf hidup, maka aslinya Rasul. Nah, karena dimulai dengan huruf mati, bahasa Arab tidak pernah dimulai dengan huruf mati, maka harus ada bantuan. Ya, bantuannya pakai ya ayyuha, ya ayyuhan nabiyyu. Kan sama-sama memanggil Nabi Muhammad, tapi ada kalanya ya Muhammad, ada kalanya ya ayyuhan nabi, atau ya ayyuhar rasulu. Tapi kalau Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi ini bukan masalah kasih sayang, karena Allah ketika memanggil orang-orang ahlul kitab, kalau dimulai dengan al, ya mesti pakai ayyuha. Al-insan, manusia. Al-insan di sini menggunakan atau diawali dengan al. Nah, awalan al itu bisa berarti makrifat untuk mengkhususkan kata yang disebut, tapi juga bisa berarti lil jinsi, untuk menunjukkan jenis manusia. Kalau disebut jenis berarti wahai semua manusia. Pokoknya yang namanya manusia, yang termasuk dalam jenis manusia dipanggil di sini. Jadi ya ayyuhal insan, wahai manusia. Manusia di sini yang dimaksud adalah siapa saja yang termasuk kategori manusia. Jadi baik dia kafir, mukmin, dia banyak dosa dan orang soleh, masuk di situ al-insan. Artinya kita semua harus merasa dipanggil oleh Allah. Bagaimanapun kualitas kita, kita merasa dipanggil ketika Allah menyebut ya ayyuhal insan. Innaka kadih. Innaka, sesungguhnya engkau, kadihun adalah orang yang bekerja keras. Kadihun itu dari kata kadaha. Kadaha artinya bekerja keras untuk mencari nafkah.
Nah, ini nanti akan nyambung kalau kita mempelajari lagi di ayat-ayat berikutnya. Jadi sesungguhnya engkau manusia semuanya itu sedang bekerja keras. Sama pakai kata sedang, karena di sini pakai isim fa'il. Kadihun, isim fa'il. Nah, isim fa'il itu kalau dalam bahasa Inggris sama dengan present continuous tense. Ya, present continuous tense. You are working hard. Ya, bukan hanya you work hard, tetapi you are working hard. Ila rabbika kadhan. Kadhan, kata kadihun diulang lagi dengan kata yang sama, bentuknya masdar. Kadhan artinya betul-betul bekerja keras. Jadi kalau kita perhatikan, kita manusia ini, ya kita maupun orang lain yang normal, ya, yang normal itu semuanya pada bekerja keras untuk mencari nafkah. Tapi perhatikan, ila rabbik, kalian itu bekerja apapun nanti ujung-ujungnya bertemu dengan Tuhanmu. Famulaqih, maka kamu akan menemuinya. Nyanya di sini Rabbik, ya. Karena disebut kamu bekerja keras dalam rangka menuju kepada Tuhanmu, dan kamu nanti akan bertemu. Lagi mulaqih itu isim fa'il. Isim fa'il itu bisa berarti present, bisa berarti future. Nah, di sini kadihun artinya sedang bekerja keras. Famulaqih, kamu nanti akan bertemu dengan Tuhanmu. Nah, ini kita pelajari nyatanya kita dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang normal itu bekerja untuk mencari nafkah. Nah, cara mencari nafkah itu macam-macam. Ada yang dengan cara cocok tanam, ya, cocok tanam itu menanam tanaman, nanti buahnya untuk dimakan, berbuat sesuatu untuk langsung dikonsumsi. Bisa juga dengan cara menolong orang lain. Menolong orang lain, Bapak motornya rusak, saya bantu. Setelah menolong orang lain itu membalas jasa, dibayar. Artinya apa? Mencari nafkah yang inti pokoknya adalah satu, dengan cara membudidaya, bertani, beternak dan sebagainya. Dan yang kedua dengan cara berdagang. Kita suka menyebut jasa, ya, dagang jasa. Nah, sebenarnya dagang jasa itu kalau dalam istilah Al-Quran bukan berdagang, tapi tolong menolong. Kita menolong orang lain yang sepeda motornya rusak, nanti orang yang ditolong membalas menolong dengan cara memberi upah. Nah, jadi nilainya beda. Kalau cari dalam rangka cari duit, maka ya dia dapatnya duit. Tapi kalau dalam rangka menolong dan diniati aku menolong karena Allah, maka orang itu dapatnya dua, duit dan pahala. Kita orang Islam pilih yang mana? Pilih hanya duit. Ya udah, ikuti aja orang-orang yang non Muslim, bantu orang lain. Yang penting tarifnya. Kamu berani bayar berapa? Ini sekian. Waduh, duitku gak cukup, gak jadi deh. Nah, suka-suka begitu kan. Tapi kalau menolong, apa-apa. Udah duitmu berapa? Boleh pakai itu. Nah, itu lebih ke menolong. Ini cara kita bekerja dari segi teknis itu bisa membudidaya, bisa menolong orang lain, atau bahasa bisnisnya menjual jasa. Tapi caranya itu bermacam-macam. Ada yang ketika mencari nafkah itu caranya menggunakan rules, aturan-aturan yang digariskan oleh Allah. Ada yang tidak peduli,
dengan garis-garis ketentuan Allah. Yang tidak peduli, misalnya yang barusan terjadi kemarin, ada orang-orang desa diambil untuk menjarah rumah orang. Itu yang informasi antara lain yang kita baca dari medsos, diambil dari kota-kota di Jawa Barat, terus diangkut ke Jakarta. Mereka tidak tahu apa-apa, diajak menjarah rumah-rumah orang. Yang tujuannya, yang menyuruh itu tujuannya politik. Tapi orang-orang ini karena orang-orang lapar, ya mereka ikut saja karena yang penting bisa dapat makan. Ya, mereka orang lapar itu buktinya salah satu yang ketahuan oleh wartawan, dia tidak bisa pulang, dia nggak tahu jalan, terus ketemu wartawan, dia bingung mau pulang nggak punya duit, mau makan nggak punya duit, berarti saking miskinnya kan. Jadi diambil orang-orang miskin supaya bisa makan. Nah, kadihon tadi kan bekerja untuk makan. Terus caranya gimana? Ya pokoknya yang penting makan. Nah, jadi secara garis besar ada orang yang mencari nafkah, mencari penghasilan, mencari makan itu dengan mengikuti rules, kaedah-kaedah yang ditentukan oleh Allah. Kamu kalau mencari penghasilan caranya begini, begini, begini. Jangan merugikan orang lain, ya. Tidak boleh merugikan orang lain. Nah, kalau saya menggunakan kata istilah merugikan, tadi kan saya menyebut bekerja menurut Al-Quran itu tolong menolong. Kalau tolong menolong itu menguntungkan orang lain. Jadi kalau kita berbisnis mencari nafkah, niatnya menguntungkan orang lain, jangan merugikan orang lain. Kalau yang ya tadi contohnya orang-orang Jawa Barat yang tidak tahu apa-apa di sini merugikan orang lain. Jadi ada orang-orang yang bekerja mencari penghasilan berusaha memberikan keuntungan kepada orang lain. Ada yang bekerja dengan cara merugikan orang lain. Merugikan orang lain itu caranya banyak. Bisa dengan cara menipu, bisa dengan cara mencuri, mencopet, dan yang sekarang marak dengan cara korupsi. Ya, karena korupsi duitnya banyak, karena duitnya banyak maka membayar orang-orang untuk bikin kerusuhan itu, oh duitnya banyak kok, dan itu duit-duit panas ya, duit panas atau easy money, duit yang diperoleh dengan cara yang gampang. Orang kalau duitnya gampang itu gampang juga mengeluarkannya. Kalau orang merasa mencarinya sulit, biasanya hati-hati dalam membelanjakannya. Jadi cara mencarinya ada yang mengikuti rules, peraturan-peraturan, kaedah-kaedah yang digariskan oleh Allah, antara lain memberi keuntungan pada orang lain, jangan merugikan. Tapi orang yang disebutkan oleh Allah di sini kadihun ila rabbika kadahan ini ada juga yang caranya itu menyimpang, menipu itu macam-macam ya. Kita tuh kadang-kadang harus hati-hati. Kadang-kadang kita punya teman yang baik sekali, terus ngajak kerja sama bisnis. Dia bikin proposal, ayo bisnis ini. Tapi nanti ujung-ujungnya ketipu. Saya punya teman yang diajak kerja sama untuk bisnis ternak sapi. Dia sudah keluar ratusan juta. Yang saya pernah dengar 600, mungkin tambah lagi. Terus ada temennya yang melihat proposalnya, ikut tertarik, lalu gabung. Ternyata hilang semua duitnya itu. Tapi ketika dibacakan proposalnya, terus kemudian ini caranya begini-begini, semuanya logis. Dan orang itu cerita, insya Allah orang ini jujur, dia pakai ngutip-ngutip ayat Al-Quran. Jadi hati-hati, banyak orang ngutip Al-Quran tapi jahat. Bukankah di medsos itu juga kita sering nonton orang ngutip-ngutip ayat Al-Quran tetapi justru pemahamannya itu menyelewengkan. Jadi hati-hati kalau mendengarkan orang menguraikan tentang ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Ya. Kita
Perhatikan coba sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikutip oleh Abu Hurairah. Ya'ti 'alan nasi zaman. Nanti ada suatu zaman, suatu masa itu akan sampai pada suatu generasi annas manusia, la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Seseorang ini siapa saja tidak peduli dia mendapatkan harta atau rezekinya itu dari mana, dengan cara bagaimana, itu nggak peduli. La yubali, nggak peduli. Aminal halali aminal haram, apakah itu halal atau haram. Jadi Rasulullah sudah memprediksi nanti suatu saat ada masa orang itu tidak peduli penghasilannya itu halal atau haram. Banyak ya kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anak-anak yang sedang mencari, anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Ada pekerjaan A dan B. Pekerjaan A, kamu penghasilanmu net 10 juta satu bulan. Pekerjaan B, pekerjaan gajimu 5 juta. Tapi sikutannya banyak. Sikutannya, paham tentu ya Pak ya. Sikutan misalnya kamu diberi fasilitas sepeda motor atau dikasih fasilitas mobil, tapi nanti kalau kamu dapat fasilitas motor, kamu sehari setor sekian, mobil sehari setor sekian. Ada nggak yang seperti itu Pak? Karena motor itu misalnya fungsinya untuk apa? Ya untuk mengendalikan keamanan, tapi dipakai untuk ngompreng. Untuk ngompreng, mau kemana Pak? Nanti macet nih. Terus ya udah saya bimbing supaya, mohon maaf saya pakai kata bimbing supaya tidak mengarah ke sana, orang tidak menganggap saya menuduh sesuatu. Saya bimbing supaya nanti lancar, dapat duit. Nah itu kalau mau dilaporin ke atasannya, laporin aja. Aku lapor, aku store kok, itu kan. Itu banyak Pak, banyak. Kita tuh nongkrong aja deh di Romangun, nggak usah jauh-jauh, di tempat dimana banyak mobil parkir di pinggir jalan, nongkrong aja. Nanti kan ada yang lewatnya pelan. Terus ada yang ngejar, set, jendela dibuka, setelah itu jalannya cepat. Suka pernah melihat Pak? Kalau nggak melihat langsung ya di YouTube juga banyak. Saya pernah melihat sendiri. Ya. Saya pernah melihat sendiri, dan saya waktu itu wartawan. Ini saya muat apa enggak? Kalau saya muat, ini ada nomornya ini. Karena di mobil itu kan selalu ada nomor. Wah ini nanti bisa jadi masalah ini. Udahlah, cari selamat saja gitu ya. Jadi ada orang-orang yang penghasilannya 5 juta tapi sikutannya banyak, 10 juta net. Kebanyakan pilih yang mana Pak? Yang 5 tapi sikutannya banyak atau yang 10 net? Kebanyakan pilih yang 5. Tapi nah itu artinya la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Ya, jadi kita hati-hati karena apa? Percuma nanti kalau kita bekerja keras tetapi ujung-ujungnya kita celaka. Maka kita harus bekerja keras itu ya mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, tapi tidak ada kecelakaan di belakang. Dan Allah memberikan gambaran beratnya hidup ini itu bagaikan 2 jalan yang mendaki. Menempuh jalan yang halal itu mendaki, menempuh jalan yang haram juga mendaki. Kerja keras. Ya. Coba orang bekerja yang halal, dia bekerja keras. Terus dia kalau mau menjadi copet juga harus kerja keras.
menjadi koruptor harus kerja keras juga. Ya, cuma cara kerjanya beda. Nah, karena masing-masing itu mesti harus menempuh jalan yang keras, yang berat, Allah memberikan gambaran wahadainahun najdain. Hada di sini artinya bukan berarti memberi taufik, tapi menunjukkan, ya, menunjukkan itu loh. Kalau kamu mengikuti jalan itu, kamu dapat duit tapi selamat. Ada jalan lain, kamu dapat duit tapi celaka kamu. Nah, itu jadi hada itu artinya to direct, bukan memberi taufik. Ya, kata hada itu paling tidak ada tiga arti. Arti di sini yang artinya to direct. Petunjuknya namanya directives. Ya. Wahadainahun najdain, kami tunjuki manusia itu dua jalan yang mendaki. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat yang dengan hadis tadi, ada jalan yang mendaki itu di atasnya akan memperoleh rezeki yang halal, satu lagi di atasnya akan mendapatkan rezeki yang haram. Kemudian kita mesti hati-hati karena kita memilih jalan yang manapun, yang halal atau yang haram, di ujung itu pasti ketemu Allah. Jadi gambarannya itu kita dicegat sudah. Kita dicegat. Mau ikut jalan ke kanan yang lurus, yang benar, ketemu Allah. Lewat sini aja, nanti biar gak ketemu Allah. Enggak, ketemu Allah juga. Karena apa? Kita diberi kehidupan ini, sebenarnya kita diberi kesempatan. Aku kasih kesempatan kamu. Kalau kamu berperilaku yang baik, ibaratnya rute yang kanan, maka kamu ujung-ujungnya ketemu surga. Tapi kalau kamu mengikuti rute yang salah, yang ke kiri, ujung-ujungnya neraka. Jadi Allah ingin melihat sepak terjang kita dalam kehidupan ini, kita ngapain. Jadi kalau orang hidup sehari-hari hanya nongkrong di rumah saja, tidur-tiduran, itu namanya tidak perform, ya, tidak perform. Yang perform itu hidup ini waktunya dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena waktu itu adalah opportunity, ya, kesempatan. Jadi tidak sia-sia Allah memberi kita waktu. Waktu itu kita menyebutnya kalau satu paket namanya umur, ya. Kita diberi umur oleh Allah untuk memanfaatkan untuk mencari apa kamu. Afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian tuh menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu cuma-cuma, nggak ada tujuan, nggak ada maksud? Jadi banyak orang yang tidak paham, dikirain hidup ini ya memang dari sononya aku dilahirin oleh ibuku, ya, terus udah aku hidup ini bekerja apa untuk mempertahankan hidup saja, ya, untuk mempertahankan hidup saja. Itu berarti dia tidak tahu bahwa nilai hidup itu, nilai umur itu besar sekali. Kalau disia-siakan dia akan rugi. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian apakah mengira bahwa kalian itu tidak akan diminta kembali kepada kami, ya. Kadang-kadang pakai roji'un itu kamu kembali, tapi turja'un kamu dibuat kembali, karena kita tidak bisa lari, bagaimanapun pasti harus kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus selalu waspada. Tapi kalau kita mau memilih apakah jalan rute kanan atau kiri, rute halal atau haram, itu kita mesti butuh memahami tentang masa depan. Aku kalau hidupku banyak menolong orang, nanti akibatnya apa? Jadi kalau kita menolong orang, nanti orang lain akan menolong kita, menolong balik.
Kalau kita berbuat baik pada orang lain akan berbuat baik pada kita. Ini kan sebab akibat. Sebab akibat. Reaksi atau respon orang kepada kita itu akibat dari aksi. Ya, kalau kita bilang memakai istilah reaksi, kita melakukan aktivitas. Aktivitas itu activity atau action, tindakan. Action kita itu memancing orang untuk membuat reaksi, melakukan reaction. Jadi hati-hati, apapun yang kita lakukan pasti akan ada timbal balik. Nah, saya suka pernah memberikan contoh, semua benda di dunia ini memberi pantulan, memantulkan. Cuma memantulkannya ada yang 100% atau mendekati 100% seperti cermin, ada yang 90 derajat dan sebagainya itu, tapi memantul. Cuma banyak orang hanya memahami yang memantulkan itu benda padat saja, padahal tidak hanya benda padat, benda cair, air itu juga memantulkan, gas itu juga memantulkan. Ini partikel-partikel di udara itu memantulkan sinar. Bukan hanya itu, roh kita juga memberi pantulan. Kalau kita maki-maki pada orang lain itu punya roh. Rohnya itu akan sakit hati. Sakit hati itu yang sakit rohnya. Sakit hati itu akan menyebabkan orang itu merespon. Respon itu kan pantulan. Jadi kita harus hati-hati. Semua ciptaan Allah itu memberikan pantulan, termasuk yang kita tidak bisa melihat. Roh kita itu juga memberi pantulan. Kaitannya apa? Kalau action kita, tindakan kita itu kan kita lakukan sekarang. Reaksi orang itu nanti. Apa itu bedanya, Pak? Kita lakukan aktivitas sekarang, itu present sekarang. Reaksi orang itu nanti. Nanti itu masa depan. Untuk mempelajari masa depan itu tidak gampang. Untuk mempelajari masa depan itu tidak gampang. Buktinya banyak orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tidak tahu akibatnya. Ya, saya kasih contoh yang sederhana. Ada orang, mudah-mudahan tidak ada yang di masjid ini dan juga tidak ada yang ikut pengajian ini, yang suka ketika di perempatan lampunya merah diterobos. Banyak nggak? Ada nggak, Pak, di sini, Pak? Lampu merah terobos. Dia nggak ngerti, dia tahunya itu kejadian sekarang. Aku lihat kiri kanan, oh nggak ada kendaraan lain kok, nggak ada polisi kok, terus terobos. Dia hanya melihat sekarang, dia tidak melihat masa depan. Kalau itu dilakukan satu hari 10 kali, artinya apa? Dia melatih dirinya untuk tidak sabar menunggu prosedur. Prosedurnya nanti tunggu lampu kuning, hijau, lewat. Kalau orang setiap lampu merah dia terjang, atau setiap ada kesempatan dia terjang, berarti dia tidak melatih diri untuk mengikuti prosedur. Tidak mau menunggu prosedur itu artinya melatih tidak sabar. Ya, ini jarang orang paham. Kalau terobos berarti tidak mau ikuti prosedur. Nggak ikuti prosedur itu berarti dia melatih diri untuk tidak sabar. Kalau satu hari 10 kali, satu bulan sudah 300 kali. Latihan 300 kali melatih diri untuk tidak sabaran. Orang ini tidak merasa melatih diri, ujung-ujungnya nanti dia menjadi pemarah. Karena apa? Dia nggak sabaran. Jadi kita tuh banyak tidak bisa memahami bahwa akhlak kita itu kita sendiri yang membentuk. Nah, tapi banyak orang yang tidak memahami sebab akibat. Sebab akibat itu, sebab itu sekarang, akibat itu akan datang itu future.
Akan datang itu untuk mempelajarinya butuh kecerdasan. Butuh kecerdasan. Orang yang tidak melatih kecerdasannya sulit memahami masa depan. Itulah sebabnya orang yang tidak cukup cerdas tidak bisa membuat planning, tidak bisa membuat perencanaan di dalam bisnis, perencanaan dalam berkeluarga dan sebagainya. Ya, kalau orang yang punya perencanaan kan, aku kalau nikah sekarang, maka ada kemungkinan 1 tahun atau 2 tahun lagi aku punya anak. Aku punya anak berarti spending pembelanjaannya naik. Kalau pembelanjaan naik, aku harus mencari penghasilan yang lebih besar. Bagaimana aku bisa meningkatkan penghasilanku yang sekarang 3 juta menjadi 4 juta, menjadi 5 juta dan sebagainya. Itu harus ada planning. Nah, itu butuh kecerdasan. Terus planning saja cukup nggak? Nggak cukup. Planning itu harus dijalani dengan tekun. Dijalani dengan tekun dan disiplin. Nah, untuk tekun dan disiplin itu butuh kebijaksanaan. Bijaksana enggak? Jadi hidup ini butuh kecerdasan dan butuh kebijaksanaan. Nah, ini saya ambilkan contoh dari hadis. Hadis ini dari Abdullah bin Umar. Waktu itu dia masih kecil. Dia masih kecil. Ada beberapa orang Ansar bersepuluh bersama Abdullah bin Umar. Agak aneh kan? 10 orang, 9-nya orang dewasa, termasuk yang tua, ada 1 anak kecil, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya cerdas, dia cerdas sekali, dan hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar banyak sekali. Terus dia cerita, faqama rajulun minal ansar, ada seseorang dari Ansar berdiri untuk bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, man aqyasun nas wa ahzamun nas, siapakah orang yang paling cerdas dan siapa orang yang paling bijaksana? Coba aja. Kalau kita ibaratkan Rasulullah itu ustadz, seorang ustadz ditanya, ustadz, siapa ustadz? Orang yang paling cerdas, orang yang paling bijaksana. Ini kan berarti Rasulullah itu memang mumpuni ya, pengetahuannya, kebijaksanaannya dan sebagainya itu betul-betul mumpuni. Jawaban Rasulullah, coba, orang-orang itu kan, orang-orang zaman dulu itu kan tidak ada sekolahan dan sebagainya. Jadi cara menyampaikan pesan itu mesti harus sesuai dengan konteks orangnya ini siapa. Rasulullah mengatakannya, aktsaruhum dzikral lil maut. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Apa hubungannya mati dengan cerdas? Mati itu masa depan. Mati itu masa depan. Kalau bukan orang cerdas gak bisa membayangkan bahwa someday, suatu hari saya mesti mati. Suatu masa yang datang. Kalau aku mati nanti apa yang aku alami? Aku nanti akan ketemu Allah. Aku akan harus mempertanggungjawabkan. Kalau aku ketemu Allah, bagaimana pertanggungjawaban saya? Maka apa yang harus aku lakukan? Nah, berarti orang yang cerdas itu harus adalah orang yang vision itu pandangan ke depan. Yang visionnya jauh ke depan, dia bisa melihat akan ada apa di masa depan ini. Ya, terus kalau di masa depan adanya hisab, kemudian surga dan neraka, bagaimana aku harus mempersiapkan diri? Jangan sampai aku masuk neraka, tapi aku mau masuk surga saja. Terus bikin planning dong, bikin planning. Apa yang bisa kita lakukan supaya aku bisa masuk surga? Nah, planning itu harus konkret. Aku harus melaksanakan perintah-perintah Allah, sholat 5 kali sehari. Aku harus bersedia menolong orang lain dan sebagainya. Itu kalau kita belum terlatih, tulis, ya, tulis. Nulis itu penting Pak ya. Banyak orang menganggap nulis itu ada teman yang bilang aku kalau suruh nulis lebih baik suruh mati. Gitu. Coba deh, orang mau bikin nyanyian tulis dulu. Orang mau bikin film, mau bikin drama, tulis dulu. Orang mau membuat perencanaan bagaimana bank saya, ini bank BRI misalnya, ini
bikin perencanaan dulu gitu kan. Nah terus itu perencanaan itu dijabarkan dalam bentuk program-program, jadwal-jadwal, terus dilaksanakan dengan disiplin. Nah itu orang yang melaksanakan perencanaan dengan disiplin itu namanya orang yang bijaksana, yaitu ahzamun nas. Terus ya uraian ahzamun nas adalah wa asyadduhum isti'dadan, orang yang paling tegas, yang paling disiplin di dalam mempersiapkan diri lil mauti, terhadap kematiannya. Jadi kecerdasan dengan kita mengetahui masa depan itu butuh kecerdasan. Setelah itu kita bikin planning itu dalam bentuk program-program, kita jalani dengan baik. Kalau kita jalani dengan baik itu ahzam. Qabla nuzulil mauti itu dilakukan sebelum datangnya kematian. Ulaika humul akyas dhahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang yang cerdas dan bijaksana semacam itu adalah orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Masya Allah, bisa nggak kita melaksanakan itu? Nah, ini kebalikan dari itu. Banyak orang yang suka tidak melatih kecerdasan dan tidak bijaksana, lalu akhirnya apa? Berperilaku seenaknya sendiri, nggak pakai perencanaan, nggak pakai program-program yang disusun, nggak ada prioritas. Nah itu lalu mereka berbuat semaunya sendiri, seenaknya sendiri, pokoknya suka-suka. Nah kalau suka-suka ya udah nanti rasakan sendiri akibatnya. Ini ada Rasulullah SAW itu mendapatkan statement dari malaikat Jibril, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hai Muhammad, silakan kamu hidup dengan cara sesukamu. Ingat, suatu saat kamu akan mati. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus selalu sadar someday kita pasti mati. Minta pertanggungjawaban. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan kamu berbuat apa saja yang kamu sukai. Tapi ingat, semua yang kamu lakukan itu majziyun bih, akan dibalas. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Silakan kamu mencintai apa saja yang kamu sukai. Mau cinta duit, mau cinta wanita, mau cinta jabatan, silakan. Ingat, fa innaka mufariqah, kamu pasti berpisah. Gak ada orang punya jabatan itu mau selamanya, mau jabatan seterusnya. Kalau nggak bisa aku terus, ya anakku aja yang nerusin. Itu maunya terus menerus, nggak bisa. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan orang mukmin itu sholat malam. Sholat malam ini kan kesempatan untuk introspeksi, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesempatan untuk menyatakan janji, ya Allah, saya akan melaksanakan tugas-tugas saya. Ya, ini janji-janji ini seperti yang ada di Sayyidul Istighfar. Ya. Anta Rabbi khalaqtani wa ana abduk. Engkau telah menciptakan aku Allah, dan karena itu aku adalah hambamu. Maka saya akan melaksanakan ahdi, janji-janjiku sekuatku, sekuatku. Nah, itu ketika salat malam itu kesempatan semacam itu. Wa izzatu wa izzuhu, kemuliaan seseorang itu istighna'uhu 'anil nas. Dia tidak menggantungkan diri pada orang lain. Kalau kita mau tidak menggantungkan diri pada orang lain, maka kita akan mendapatkan izzah. Izzah itu kewibawaan, ya, dignity. Kalau kita mau mencari dignity, jangan menggantungkan orang lain. Kalau orang-orang yang menggantungkan orang lain, kemudian yang berkuasa ini orang yang aku layani, misalnya. Ada yang berkuasa tapi dia suka korupsi, menyuruh anak buahnya korupsi.
supaya anak buah itu mau korupsi, yang diambil orang-orang yang memang punya potensi korupsi, sudah ada bukti korupsi, terus diangkat jadi pejabat. Dengan dia memang punya bakat korupsi, diangkat, tapi dikasih perintah, kamu lakukan ini nanti setor ke aku. Kalau kamu nggak mau setor atau nggak mau melakukan ini, aku punya jejak tingkahmu, track of recordmu, aku bisa proses ini ke KPK, ke kejaksaan atau ke polisi. Nurut, akhirnya nurut. Nah itu lalu dia hidupnya menggantungkan pada orang lain. Kalau kita tidak mau menggantungkan diri pada orang lain, caranya gimana? Menggantungkan diri pada Allah saja. Ikuti aturan-aturan Allah, nanti kita bisa independen. Jadi yang saya tangkap itu, orang yang paling independen, orang yang paling mandiri, tidak mudah dipengaruhi buruk adalah orang-orang yang betul-betul mukmin.